atribut seorang Sulingih yang disebut dengan bawo dari ketu sampai mau busana, genitri dan segala macam itu sudah sangat sakral. Karena semua sudah ada di dalam tubuhnya, 14 siwa. Siwa yang tertinggi sudah ada di dalam tubuhnya. Kalau dia memakai bawo. Bawo inilah yang kemarin viral kan gitu. Ya, saya tidak menyalahkan bahwa yang minta memakai itu yakin beliau tidak tahu. Secara umum itu memang attitude, etika ya. Tubuh ini diwujudkan dalam bentuk aksara tetapi dalam bentuk niasa. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Banyak menjadikan diskusi kita umat Hindu ketika ada di luar daerah dan juga berada di Bali, ketika kehadiran seorang orang suci kita yaitu Sulinggih atau Pinandita atau Ida Resi. Ketika baru datang kita melihat beliau membawa teken seperti itu, membawa tongkat ya kita kalau orang awam gitu. Kemudian setelah melakukan ritual kita berbeda melihat suasana beliau kayaknya megah, kemudian sakral. Muncul banyak pertanyaan di masyarakat khususnya umat Hindu. Dan hari ini kita ingin bertanya kepada Ida Begawan Agra Segeni terkait dengan batas sakral kita umat Hindu memahami tentang busana atau busana kesulinggihan. Oke, Tasdi. Swastiastu, wah niki sangat menarik ini. Mumpung hari-hari ini hari-hari viral, hari-hari viral tentang busana Sulinggih. Itu sangat menarik sekali. Kalau dilihat dari busana seorang Sulinggih itu, di situ ada sebuah proses dua kalau Ida lihat. Proses pertama itu seorang Sulinggih yang tidak muput. Nah, seperti tadi diceritain selalu bawa tetekan kan. Kenapa selalu membawa tetekan? Itulah yang beliau pegang menjadi sebuah pedoman hidup bahwa selalu ada sastra yang dipakai kan itu. Nah, kalau kita melihat dari attitude ini sebenarnya peka sekali, tetapi mohon maaf sekali ini banyak Sulinggih yang tidak ngeh gitu dengan dirinya yang sudah amariwasa, amaribusana, amarisasana kan gitu. Banyak yang Sulinggih tidak ngeh. Makanya ini sebenarnya sensitif sekali gitu. Tidak ngehnya salah satunya. Tetekan komando dipakai itu kan sudah salah itu. Tongkat komando itu kan tongkat namanya aja komando, tongkat untuk memerintah itu. Sulinggih kan tidak memerintah gitu. Tapi beliau memakai tetekan ini bahwa itu dasar-dasar hukum yang dia pegang sesuai dengan sastra kan gitu. Bukan tongkat komando, itu salah satu. Nah, yang menarik di sini sesanan Sulinggih kalau kita melihat dari busana saja. Dari genitri yang beliau pakai saja sudah, belum lagi kita masuk ke siwa pekrananya, baru genitri. Ada sebuah cerita ini apa memang seperti ada hubungannya apa enggak? Ida tidak jelas tahu. Tetapi yang jelas busanaan Sulinggih siwa pekrananya genitrinya itu pasti ada sebuah kristal di sininya itu kan, seperti muncul bunga cepaka. Bunga cepaka ini. Sekarang kan banyak yang dirubah ini. Kenapa muncul bunga cepaka yang belum kembang gitu kan? Apa nih ini ada hubungannya dengan Siwa Purana bahwa Betara Brahma beradu kesaktian dengan Betara Wisnu sehingga bunga cepaka ini disuruh berbohong oleh Betara Brahma bahwa dia sudah menemukan munculnya lingganya Ida Betara Siwa kan? Sehingga beliau dikutuk, sehingga boleh dipakai untuk menghias para dewa, bukan untuk persembahan. Apa ada hubungannya begitu? Ida tidak tahu. Tapi banyak yang menyatakan bahwa bukan bunga cepaka itu, tetapi ada bunga yang dari seperti daun pohon apa namanya? Pohon yang dipakai untuk kembang rampe itu. Nah,
itu ada yang memang di Purana Bali di lontarnya menyebutkan memang itu yang tidak dipakai untuk persembahan, bukan bunga cepaka. Tetapi bunga cepaka itu adalah untuk menghias siwa. Makanya di sini hiasannya pakai kuncupnya bunga cepaka. Sekarang banyak yang diganti. Apa salah? Ido tidak berani karena banyak literasi yang ada di siwa pekarana itu sedikit sekali. Sedikit. Nah, kembali lagi masuk lagi ke ranah yang menarik niki. Ada dulang dua, kan ada dulang dua nih. Nah, pedupan ada pedamaran. Satunya niki kalau memang di beberapa literasi ada pegenian lagi satu. Ada jotir di situ, ada satu. Di samping pedupan pedamaran ada jotirnya. Nah, di situ melambangkan kalau dilihat dari pola, dia akan menjadi segitiga yang ujungnya ke sini. Kemudian yang di kiri ini berkonsep matahari, di sini berkonsep bulan gitu. Bulan itu pun kalau kita lihat dari pengiliatme Toyo Cenana segitiga juga. Kalau ini digabung dia seperti bendera Israel dia. Hati sudah yang menyatu itu semua. Nah, itu saja yang ada matahari dan bulan. Nah, kalau sudah memakai bawa niki ketu aslinya. Bawa ini kan seluruhannya namanya bawa. Bukan ketunya saja yang namanya bawa. Dari atribut ini semuanya bawa jadi. Kalau sudah memakai ketu ini, sudah dia melingihkan 14 siwa, caturdasa siwa di tubuhnya gitu. Apa perlukah patung-patung ini lagi? Kan banyak sekali kita lihat itu. Selingih di dulangnya ada patung Ganesha, ada patung Siwa, ada patung Durga, macam-macam lah. Enggak, semua itu sudah ada di dalam tubuhnya. Enggak ada lagi patung itu. Yang ada itu matahari dan bulan. Yang lambangnya alam semesta gitu. Nggak ada lagi itu. Karena semua sudah ada di dalam tubuhnya. 14 siwa. Siwa yang tertinggi sudah ada di dalam tubuhnya. Kalau dia memakai bawa. Bawa inilah yang kemarin viral kan gitu. Ya, saya tidak menyalahkan bahwa yang minta memakai itu yakin beliau tidak tahu. Walaupun mungkin dia tokoh dari tokoh publik, tapi kan tidak banyak juga paham dengan atribut karena beliau bukan Sulinggih kan. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan di situ kan ada Sulinggih di situ, kenapa diberikan seperti itu? Kita tidak menyalahkan itulah. Tapi kita bercerita tentang atributnya sekarang kan. Nah, kalau sudah atribut bawa ini sudah paramasiwa dia. Dari siwa menjadi sada siwa menjadi paramasiwa. Sunil sudah dia di sini. Kalau di aksaranya niki yang ing kesemra lawe di atasnya bawa itu ada kristal. Itu lambang bintang. Yang di sini ada raksasa, ada api, lambangnya bayu, angin. Yang di bawahnya ini ada lambangnya gini, lambangnya Niasa Akasa. Di atasnya bintang itu sudah sunil dia. Nggak ada lagi. Apapun nggak ada lagi. Sunil. Udah nggak bisa kita pikirkan. Makanya Sabto Ongkaro Atma ini kan paramasiwa yang paling tinggi. Kalau di Ongkaro ini nada, di atas nada itu sunil sudah. Ongkaro ini ketiga kan. Ada candranya, bindunya lingkaran, nadanya ini. Di atas nada itu sudah nggak ada lagi. Sunil. Nah, itulah wujud dari seorang Sulinggih yang sudah lengkap dengan atributnya. Sebenarnya kalau dimasukkan ke dalam aksara ini, sebenarnya aksara semua. Pasang sini aksaranya A, pasang di sini aksaranya Ong, pasang kalung di sini aksaranya Ong, pasang di aksara di sini gelang, aksaranya Ang. Semua aksara anting, aksaranya Ing. Semua aksara ini, tubuh ini diwujudkan dalam bentuk aksara tetapi dalam bentuk niasa. Itu yang pahami dari atribut seorang Sulinggih. Makanya di situ beliau sudah mensakralisasi dirinya menjadi paramasiwa. Nah, yang menjadi sebuah fenomena sekarang, banyak Sulinggih yang tidak tahu. Kalau Titiang melihat bahwa itu ada 3 konsep.
bawa Siwa. Kalau bawanya Siwa, ketunya Siwa ini seperti pantatnya tabuan. Apa namanya tabuan bahasa Indonesianya? Tabuan. Ya, seperti nyawan itu, tabuan. Pasti ujungnya muncut gini. Ha. Sama dengan konsepnya pantatnya buah pepaya. Nah, itu konsep Siwa. Karena beliau adalah lingga gitu. Kalau sudah memakai ketu ini, beliau menjadi lingga. Siwa bawa, dia sudah di atasnya Siwa dan Sada Siwa, beliau gitu. Makanya Siwa bawa. Selesai sudah semua. Itu kalau di konsep Siwa. Tetapi konsep Siwa ini ada dua, yang memakai bawa, seperti tadi itu, dan ada yang memakai petitis. Nah, niki ada terah tertentu yang memakai itu. Tetapi kan kita sekarang tidak tahu ujung-ujungnya, ikut-ikutan memakai itu yang bagi Ido salah gitu. Nah, itu kalau tidak salah Duen Ratu Pranda Kemenuh, ikut-ikutan kita pakai itu. Karena bisa leluhurnya memang beliau seperti itu. Kita tidak mengutip apa sejarahnya, kita tidak mau. Tetapi yang jelas beliau memakai itu, bukan pemakai ketu beliau. Tapi ketunya beliau ya seperti itu, seperti petitis gitu. Tapi banyak sekali sekarang sulingnya ikut-ikutan seperti itu. Nah, itu bawa Siwa. Kalau bawanya Bujangga ini, Bujangga niki ada hubungannya sedikit dengan kesiwan dan kebudan. Jadi beliau memakai setengah Candi Kusuma gitu. Bawa itu Candi Kusuma. Nah, itu yang Bujangga yang memakai itu, Buja Angga gitu. Tubuh yang bersinar gitu. Nah, itu memakai, kalau Buddha ini titian tidak banyak paham tentang Buddha, tetapi yang secara umum itu beliau memakai Candi Kusuma murni, beliau memakai. Candi Kusuma, bukan Siwa yang memakai Candi Kusuma gitu, Buddha yang memakai Candi Kusuma gitu. Kalau Bujangganya itu sedikit ada kebudannya, sedikit ada kesiwannya. Busian beliau memakai itu Buja Angga. Gitu. Nah, inilah batas-batas sakral yang harus dipahami oleh seorang sulinggih gitu. Khusus. Nah, ada lagi yang menarik di situ. Kadang-kadang menjadi sebuah aksesori, mohon maaf ini. Aksesori seperti orang mau nopeng gitu, spread gitu kan, pakai strapless berat gitu kan. Pakai apa namanya sekarang kret gitu. Enggak, itu santong gininya beliau itu mestinya panjangnya itu 9 meter. Panjang 9 meter itu. Karena apa? Sebab tubuh ini harus dililit dia. Kalau secara ilmu kesehatan dan ilmu spiritual, tubuh seorang sulinggi itu kan harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, cakra pasti tidak akan bekerja dengan bagus. Pasti cepat lelah, pasti sakit, pasti semutan cepat kakinya. Kalau tegak lurus, nah ini cakra ini akan bekerja bagus, sulit untuk semutan kakinya dalam waktu cepat gitu. Kalau ya lama ya barangkali ya. Tetapi begitu mestinya 9 meter. Sekarang kan pakai aksesori semua. Seolah-olah isi selimpatnya seperti itu jepret gitu. Enggak, itu bukan aksesori itu. Itu niaso semua, itu niaso cakra yang bekerja gitu. Itu yang miris Ido melihat sekarang. Bukannya Ido paling pintar, enggak. Kalau kita baca itu pengetahuan Siwa Pekrana itu jelas sekali itu. Kenapa harus dibuatkan seperti itu sekarang? Kalau zaman dulu lagi, kakek-kakek Ido sering juga ngiringin Ratu Pranda dari kecil. Ido ngiring Ratu Pranda itu tidak pernah dia pakai baju. Pakai baju, tidak pernah. Jadi kayak misalkan waktu Miko ketemu Ide di Jawa itu kan ada Romo yang dari Jawa itu kan nggak pakai baju juga. Dia pakai baju. Cuma bawa keris. Kalau Nata Wiku umumnya pakai keris. Beda dengan Wiku. Kalau Wiku beliau pasti tetekan, tapi kalau Nata Wiku itu tetekannya ada tongkatnya itu ada kerisnya. Ada kerisnya.
Nah, itu seselat namanya. Itu selalu kesatria itu Natawiku niku kan terah kesatria itu selalu Pak bawa itu. Romo Hasto nggih baru Ya, ingat, nggih. Romo Hasto, ya betul. Itu memang betul begitu. Memang enggak, kalau dulu Ido juga ngiring-ngiring Ratu Pranda, Ratu Sulinggih gitu, enggak pernah pakai baju. Apa sebab Ido pernah walek waktu zaman-zamannya masih SMA, masih ngiring-ngiring Ratu Pranda. Orang pacaran saja harus pakai dasi, pakai parfum, pakai baju yang bagus. Kok cari Tuhan, kok enggak pakai baju ini malu-maluin. Ido pernah katakan begitu. Atu Sulinggihnya, Atu Prandanya. Karena Ido sering ngiringin dulu. Beliau senyum saja, enggak pernah menjelaskan. Nah, sekarang Ido pernah dapat jawabannya. Sekarang setelah jadi Sulinggih baru dapat jawab. Ternyata gerak kosmis tubuh kita paling peka menerima sabda alam. Makanya kalau pakai baju itu sulit menerima sabda alam itu. Makanya buka bajunya baru pakai. Karena konsepnya seorang Sulinggih kalau dingin dia bisa menaikkan panas tubuhnya. Kalau panas beliau akan menurunkan panas tubuhnya, menaikkan tubuh dinginnya. Mestinya seperti itu. Bukan alasannya karena dingin beliau memakai baju begitu, bukan. Pada saat muputnya ya. Kalau enggak muput kan lain lagi. Nah, pada saat muputnya itu dulu leluhur Ido lihat begitu, enggak ada yang pakai baju. Gitu. Jadi kadang memang kalau kita sebagai umat yang mengikuti ritual, kok Sulinggihnya nggak pakai baju ya gitu. Memang betul memang ya. Betul. Tetapi ini menjadi pengetahuan kita bersama bahwa ternyata sensitivitas tubuh terhadap alam itu sensornya cepat. Ya, betul. Itulah yang sehingga Sulinggih tidak pakai baju. Tetapi beda dengan Buddha gitu. Oh. Kalau Buddha beliau tanpa jahitan gitu. Ya, langsung. Ya, gitu. Itu sedikit berbeda konsepnya karena beliau tanpa begitu banyak proses lagi, beliau adalah menjadi dirinya alam semesta. Kalau di Siwa enggak. Dari proses Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa baru menjadi alam semesta kan gitu. Agak kalau kita sebagai umat yang biasa, yang apakah ada pantangan atau ada tulahnya kalau kita itu sebagai masyarakat itu yang mungkin sebenarnya tahu maknanya tetapi masih melakukan, mungkin salah pegang atau mungkin bukan tempatnya untuk kita sebagai umat itu memegang busana-busana Sulinggih, itu ada, tidak diperbolehkan kita sebagai umat biasa. Secara umum itu memang etika ya. Jadi kalau seorang pemangku yang ngiringin Sulinggih itu pegandan namanya, itu beliau sudah atas restu, atas perintah seorang Sulinggih, siapkan saya ini gitu. Tetapi umumnya kalau Sulinggih zaman dulu tidak pernah beliau memakai, pasti beliau sendiri yang menyiapkan semua prosesnya itu, kecuali ada Ido istrinya. Saktinya lah yang menyiapkan semua ini gitu. Gitu. Bukan pemangkunya. Kalau zaman sekarang atas anugerah Sulinggihnya karena pegandan namanya, beliau diizinkan untuk melaksanakan proses itu gitu. Menyiapkan. Kalau tidak diizinkan ya nggak boleh. Etika. Nggak boleh, attitude-nya nggak boleh. Itu. Nah, attitude ini banyak sekali sekarang sudah hilang seperti Ido tulis. Kadang-kadang kita ngobrol begini, datang tamu, beliau tidak kenal dengan Sulinggihnya, malah yang disalamin kan walakonya saja. Sedikit pun ada ucapan Om Swastiastu pun tidak gitu. Nah, itu kan yang logika kita berpikir begini. Umpamanya kalau kita di sebuah pura. Sekarang anak bercengkrama sama Ido sebelum muput. Ada tamu datang ini. Mau sembahyang ini beliau. Mau sembahyang ini. Yang disapa siapa? Temannya kan. Sulinggihnya tidak disapa. Kalau kita menganalogikan ini, siwa skala yang berwujud saja tidak disapa, apalagi nanti beliau menyembah siwa yang tidak kelihatan. Logikanya di mana itu? Nah, bisa dipikirkan itu kan. Makanya attitude yang paling sederhana itu mestinya Sulinggihnya lah yang dihormati dulu, bukannya gila hormat, enggak.
sebagai pengucapan hormat bakti kita kepada Siwa gitu. Kan Siwa mestinya dihormatin dulu baru menyapa temannya, walakonya kan gitu. Dan satu lagi Niki, pengetahuan yang paling penting di sini. Mestinya Niki, makanya sulingnya sedang membawa ini sudah mau puja. Biasanya karena ada sebuah prosesi beliau diam kan. Tapi datang walakonya tulik-tulik nih. Tulik-tulik apa namanya, mesti kadang-kadang pegang kakinya, diajak ngobrol, itu tidak boleh. Jangankan walako, nanaknya yang sudah sulingih pun pada saat beliau membawa itu tidak boleh diajak ngomong di luar konteks upacara. Biasanya, Om Swastiastu udah begitu biasanya kan. Ada walako yang nyelonong-nyelonong begitu saja, beliau sudah pakai bawa itu attitude-nya tidak boleh. Itu. Kalau beliau sudah turun bawanya, boleh baru diajak ngomong. Kalau sudah pakai bawa, para mahasiswa sunnya dia. Tidak ada apa-apanya beliau, sunnya. Tidak bisa diajak ngomong. Itu. Tatuanya seperti itu. Tetapi kan banyak sekali, kadang-kadang ada pemangku pun gitu, kadang-kadang. Karena merasa kenal dan akrab sekali barangkali. Ida mau bawa itu, diajak ngobrol, kangen kau, tadi saya ketemu ini deh. Gitu umpamanya. Nanaknya yang sudah pakai bawa saja, jangankan mau diajak ngobrol, memandang wajahnya aja beliau tidak boleh gitu. Itu attitude-nya. Tuh. Inilah yang untuk generasi muda mungkin itu yang kurang. Sudah hilang. Ya, ayo kita mulai gitu, gali lagi. Satu lagi yang paling penting di sini pada saat proses sembahyang, anak istri tidak boleh rambutnya megambahan. Digambah begitu tidak boleh, harus diikat. Nah, itu tatuannya di Mahabharata waktu Kunti marah itu walaupun dia berparas cantik segala macam, lemah lembut, ayu, tutur katanya, kalau rambutnya dibuka pada saat mau sembahyang itu sama dengan Durga marah, tidak menang nyembah dewa beliau yang sebenarnya disembah sama dewa itu banyak sekali. Kemarin aja Ida muput, wah ini gaya nih, pakai kacamatanya nih, rambutnya terurai, itu tidak boleh, harus selalu diikat walaupun sedikit. Aduh, jepitan sada sudah beda dia artinya. Kalau rambutnya yang terurai ini Durganya marah, nih Kunti Seraya, Kunti marah ini, dia harus berkeramas dengan darahnya Dursasana kan gitu tuh. Itu tidak boleh masuk ke pura itu. Nah, itu attitude-nya. Itu menarik. Kembali lagi pada attitude dan etika. Kita hanya bertanya sederhana ide dengan hal ini supaya kita sebagai walaka ataupun umat biasa bisa mengetahui etika-etika batas-batasan. Betul. Mungkin bagaimana harapan ide dan pesan ide kepada kita sebagai umat Hindu di seluruh Nusantara pada kesempatan ini dengan batasan sakral terkait dengan atribut kesulinggihan. Ini sangat kembali lagi kesakralan atribut seorang sulinggi yang disebut dengan bawa dari ketu sampai mau busana, genitri dan segala macam itu sudah sangat sakral. Beliau sudah mensakralkan dirinya, mendudukkan dirinya menjadi 14 siwa yang disebut dengan Caturdasa Siwa. Dari proses ngaben itu beliau sudah lakukan. Sehingga batas-batas yang boleh dipakai oleh seorang walaka untuk menyapa beliau itu selesai beliau membuka ketunya. Kemudian tidak boleh diajak berbicara pada saat masih beliau memakai ketu di luar konteks upacara. Itu. Kemudian bagaimana batas-batasan seorang sulinggih ini pun juga perlu diketahui. Sulinggih itu selalu bawa pegandan. Pegandan itu asisten gitulah. Asistennya inilah yang membuat tasnya. Sulinggih tidak boleh buat tas loh. Sekarang kan cuma masalah AP ini hal yang baru ya masih attitude-nya masih kena lah. Tapi buat tas tidak boleh. Sulinggih tidak boleh buat tas karena konsepnya beliau sudah tidak terikat dengan materi yang ada di tas itu. Makanya pegandan yang bawa gitu. Nah, ambilin itu. Nah, beliau begitu. Bukan beliau yang ngambil itu. Nah, itu. Banyak sekali hal-hal yang sederhana, tetapi kadang-kadang tidak dipahami. Banyak juga soal attitude
makan lagi. Nah, seorang Sulingih. Nah, penyuguhannya seorang Walaka dengan seorang Sulingih itu beda. Nah, inilah yang harus dipahami seorang Walaka, bagaimana menyuguhkan seorang Sulingih. Selalu pasti ada dulangnya. Nah, kalau umpamanya ada mejanya sini, baru ada kaparnya saja gitu. Boleh beliau pakai kapar asal ada mejanya. Tapi kalau beliau menyuguhkan tanpa meja, pakai kapar saja tidak bisa. Harus ada dulangnya gitu. Itu sesana. Nah, dan attitude yang paling pokok di sini, mungkin banyak sekali yang tidak dipahami. Ida pernah waktu itu ngiring Ratu Prana Made Gunung. Masih Walaka. Ida masih Walaka. Beliau bercerita begini. Kenapa Sulingih itu disuguhkan rayunan, ada udang, ada lindung, selalu itu ada. Kalau tidak ada udangnya, biasanya kepiting. Karena sulit cari kepiting, diganti dengan udang. Karena ada lindungnya. Kenapa seperti itu? Ini yang sangat jarang sekali kita pahami. Walaka itu konsepnya, Ida ingat sekali dengan pesannya beliau, itu tidak ubahnya yang punya hajatan itu bertanya kepada sang pemuput, seorang Sulingihnya. Ratu Sulingih sampun jati ratu muput karyan titiang. Niki atur titiang wantah meniki titiang sedia ngaturin gitu. Buka niki ada makanan. Yang makanan yang tidak pernah bisa hilang itu ada dua. Udang sama lindung. Artinya apa? Seorang Walaka yang punya hajatan yang dipuput oleh seorang Sulingih itu, beliau bertanya, walaupun beliau tidak bertanya. Oh, pesannya. Aduh, ini. Jati-jati ratu muput karyan titiang, labda karya karyan titiang. Matur suk semua titiang. Sulingihnya makanya ngambil makanan ini sedikit nih. Dikit aja. Nanti dikembalikan. Inilah yang namanya merte. Kemudian satu lagi, ada dua makanan yang dua ini yang menjadi banyak Sulingih yang tidak tahu. Kalau atu tidak muput betul-betul karya saya, upacara saya ini tidak ubahnya ratu seperti Prana Baka yang akan habis mati seperti ratu Niasa cangak makan lindung dan dikapit sama yuyu, mati ratu gitu. Itu artinya. Durhaka beliau dengan leluhurnya gitu. Bahwa beliau itu diniasakan seperti itu. Kalau memang tidak benar-benar muput. Nah, gimana cara bahasanya mengetahui mereka benar-benar muput, ya beliau aja yang tahu kan gitu. Tapi yang punya hajat ini bertanya sama beliau. Melalui simbol ini. Makanya Bali itu penuh dengan simbol. Dan sebenarnya banyak sekali yang memang kita sebagai generasi yang saat ini harus pahami tentang etika, simbol terkait dengan komunikasi dengan Sulingih, dengan Ideresi dan dengan pendeta seperti itu, dan bahkan dengan Romo seperti itu. Memang mungkin nanti kita lain waktu meminta ide untuk bisa menjelaskan etika-etika, mungkin awal mungkin etika komunikasi, nanti etika suguhan ataupun tempat yang seperti apa, kemudian etika lainnya. Yang menarik lagi tadi adalah etika menyapa. Di pura temennya aja yang disapa. Siwanya sendiri tidak pernah disapa. Mungkin takut juga karena saya berjarak. Nah, itulah ya. Memang kita ada sebuah ketakutan. Sedangkan agama ini tidak mengajarkan sebuah proses ketakutan kan. Takut mungkin nanti ditanya sama Sulingih nggak bisa jawab nih. Kan ada bahasa dewa. Kalau ide selalu bahasanya bahasa dewa, jangan saya nggak bisa. Apalagi bahasa Inggris nggak bisa. Gitu. Ya bahasa Indonesia aja lah. Karena ide sering ke luar Bali, jadi sudah paham bagaimana karakter umat Hindu yang ada di luar Bali. Nanti lain waktu bisa ke Sumatera. Mudah-mudahan. Gimana terus semua kita diskusi pada hari ini mencari pengetahuan tentang etika, menjaga
sakralitas khususnya kesulingihan terkait dengan simbol busana seperti itu bersama dengan ide Bagawa Nagra Sagening. Kami tutup dengan Paramasanti di Bali. Paramasanti Om Santi, 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 Om. Itu semua. Rayu, rayu.